Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Restu Gunung Rahayu, Siti Rahma, Sri Dwi Rahayu, Sahara Putri Rizky, dan Juju Juwita akan mempresentasikan bioteknologi di bidang kedokteran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak presentasinya. Baik, penjelasan yang pertama mengenai teknologi di bidang kedokteran yaitu insulin. Nah, insulin ini berupa hormon atau mengubah glukosa menjadi glukogen dan berfungsi untuk mengatur kadar gula darah bersama hormon glukagon. Kekurangan insulin karena kelainan genetik pada pankreas menyebabkan seorang menderita diabetes mellitus atau kencing manis baik tipe 1 di mana pankreas tidak memproduksi insulin maupun tipe 2 mana terjadi gangguan sekresi maupun resistensi insulin yang berdampak sangat luas terhadap kesehatan mulai dari jantung, ginjal, mata, kebutaan hingga hipotensi. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah dari insulin. Pada 11 Januari 1992 pertama kalinya insulin ditemukan sebagai obat diabetes mellitus oleh Sir Frederick Jabeting, kemudian Charles H. Bass and G.R. McLeod. Kemudian insulin tersebut diresmikan oleh James B. Collins. Nah, di sini insulin itu terdapat dua jenis, yaitu insulin dari hewan maupun dari manusia. Dan insulin hewan ini merupakan jenis pertama dari insulin yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan obat diabetes. Nah, insulin dari hewan ini berasal dari daging sapi dan babi. Pada tahun 1980, insulin hewan ini merupakan satu-satunya pengobatan untuk diabetes tergantung insulin yang dikenal dengan diabetes tipe 1. Kemudian selanjutnya insulin dari manusia. Insulin dari manusia dikembangkan dari tahun 1960 hingga 1970 dan disetujui dengan digunakan pada tahun 19. Indikasi dari kontraksi penggunaan dari insulin yaitu incubation period. Menggunakan insulin pada pasien diabetes mellitus diindikasikan pada pasien dengan penurunan berat badan yang cepat. Protein yang memproduksi insulin manusia, dan protein ini didapat melalui serangkaian protein pada manusia melalui asam amino. Kemudian disintesiskan oleh DNA. Protein yang memproduksi insulin manusia, dan protein ini didapat melalui serangkaian protein pada manusia melalui asam amino. Kemudian disintesiskan oleh DNA. Indikasi dari kontraksi penggunaan dari insulin yaitu incubation period. Menggunakan insulin pada pasien diabetes mellitus diindikasikan pada pasien dengan penurunan berat badan yang cepat, menderita ketoasidosis, osidosis, laktat, dan koma hiperosmolar. Pasien diabetes mellitus yang mengalami stres berat seperti infeksi sistematik, operasi berat, diabetes mellitus gestasional yang tidak dikendalikan oleh diabetes mellitus yang tidak berhasil dengan pengobatan OHO dosis maksimal. Yang akan membahas mengenai manfaat dan efek samping dari insulin. Nah, manfaatnya yaitu dalam penggunaan insulin sendiri bekerja sebagai pembakar dan penyerapan oleh sel badan, pengembangan paras atau glukosa di dalam darah dan mencegah kencing manis, membantu sel penyimpanan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati, serta membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan dalam bentuk lemak di dalam hati. Kemudian efek sampingnya. Nah, efek sampingnya ini biasanya terjadi akibat terapi insulin, salah satunya itu hipoglikemia. Hipoglikemia ini merupakan efek samping yang paling sering terjadi karena dosisnya terlalu banyak atau terlalu besar, terus tidak tepatnya waktu makan dengan waktu tercapainya kadar puncak insulin, atau karena faktor yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin seperti infusiesi adrenal atau pituitari ataupun kerja fisiknya yang berlebihan.
Baik, saya Siti Rahma akan menjelaskan mengenai transplantasi organ. Nah, menurut Saifullah, transplantasi organ ini adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan atau pencangkokan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuhnya sendiri atau dari tubuh orang lain. Nah, tujuannya itu untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya. Nah, menurut Nata terdapat 3 pihak yang terkait dalam transplantasi organ, yaitu pertama, donor. Nah, ini adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk diberikan pada orang lain yang sakit. Nah, kemudian ada resipien, yaitu orang yang menerima organ donor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada tim ahli medis, yaitu para dokter yang menangani transplantasi organ. Nah, sejarah transplantasi organ ini pertama kali dilakukan yaitu transplantasi kulit dalam manuskrip Mesir 2000 sebelum Masehi. Nah, sekitar tahun 1913 itu Dr. Alexis Carrel ini berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing dengan kucing lainnya. Kemudian perkembangan transplantasi organ itu dari transplantasi kulit hingga sumsum tulang. Nah, transplantasi ini mulai populer di dunia kedokteran itu sejak pertengahan tahun 50-an. Nah, ada 3 jenis transplantasi, yaitu dari segi pemberi donor, dari segi penerima donor, dan dari segi hubungan genetik. Nah, yang pertama adalah dari segi penerima donor, yaitu ada 2, ada donor hidup dan juga donor mati. Nah, yang donor hidup ini artinya bagian organ tubuh yang memungkinkan transplantasi ini dari organ orang yang masih hidup, yaitu organnya ada ginjal, hati, paru-paru, pankreas, bagian dari usus, jantung, jaringan kulit, tulang, sumsum, darah, tali pusat. Nah, kemudian dari donor mati yang kedua, yaitu bagian organ tubuh yang memungkinkan untuk dipindahkan dari orang lain setelah orang tersebut meninggal dunia. Nah, organ yang didonorkan yaitu ada organ mata, ginjal, paru-paru, jantung, hati, dan pankreas. Kemudian ada jaringan tulang, katup, jantung, dan kulit. Nah, kemudian dari segi penerima donor yaitu ada dari segi penerima donor dan hubungan genetik, yaitu ada 3 istilah. Yang pertama, autograf. Ini sama halnya dengan autotransplantasi, yaitu transplantasi jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya operasi kulit wajah akibat luka bakar. Nah, itu kulit yang digunakan adalah kulit dari bagian dirinya sendiri. Kemudian allograf, ini sama halnya dengan homotransplantasi, yaitu transplantasi jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia, seperti itu. Kemudian ada xenograf, ini sama halnya dengan heterotransplantasi, yaitu transplantasi jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies lainnya, misalnya antar spesies manusia dengan spesies hewan, seperti itu. Nah, kemudian akibat transplantasi ini ada 2, yaitu saat transplantasi berlangsung, ini kemungkinan yang terjadi adalah pendarahan akibat pembedahan. Kemudian pasca atau setelah operasi ini, kendala yang kemungkinan terjadi yaitu penolakan tubuh terhadap organ tubuh yang baru. Nah, risiko terbesarnya itu dapat mengalami komplikasi yang berujung pada kematian. Nah, walaupun risiko kematian sangatlah kecil, tapi kemungkinan itu masih ada, yaitu sekitar 1 dari 1000 pasien. Selanjutnya yaitu proses transplantasi organ. Nah, yang pertama adalah pencangkokan ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini adalah tindakan operasi besar. Nah, karena ginjal dari donor itu harus disambungkan dengan pembuluh darah dan saluran kemih resipien. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ya. Nah, kemudian lebih dari 2/3 transplantasi ginjal ini berasal dari donor orang yang sudah meninggal. Nah, biasanya itu merupakan orang sehat yang meninggal karena kecelakaan. Nah, proses transplantasinya itu ginjal dikeluarkan dari tubuh donor, kemudian didinginkan dan segera dicangkokkan kepada seseorang yang memiliki jenis jaringan yang sama dan serum darahnya itu tidak mengandung antibodi terhadap jaringan. Kemudian pencangkokan hati. Nah, transplantasi hati ini dilakukan dengan mengangkat hati, kemudian membuat perubahan jaringan yang sesuai dengan resipien, dan dilakukan pencangkokan atau penanaman hati. Nah, setelah pembedahan ini harus diberikan obat imunosupresan. Nah, jika resipien mengalami pembesaran hati, mual, nyeri, demam, sakit kuning, atau terdapat kelainan fungsi hati, maka bisa dilakukan biopsi jarum. Nah, hasil biopsi ini akan membantu menentukan apakah hati yang dicangkokkan telah ditolak dan apakah dosis obat imunosupresan ini harus ditingkatkan atau tidak. Selanjutnya yaitu pencangkokan paru-paru. Nah, transplantasi paru-paru ini harus dilakukan segera ya setelah paru-paru diperoleh karena proses pengawetannya itu sulit. Nah, menurut Setiati, dari donor hidup itu hanya 1 paru-paru yang bisa diambil dan biasanya hanya 1 lobus yang didonorkan.
Nah, Rumah Sakit Universitas Kyoto ini telah berhasil ya melakukan operasi transplantasi sebagian paru-paru. Nah, kita bisa lihat skema operasinya. Nah, di sini yang berwarna ungu ini adalah salah satu lobus dari paru-paru kanan suami, dan yang berwarna kuning ini adalah salah satu lobus dari paru-paru kiri anaknya. Nah, ini diberikan kepada istri atau ibunya yang terinfeksi virus corona baru dan menderita pneumonia serta gejala sisa paru yang parah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pencangkokan organ lainnya. Nah, orang yang mengalami luka bakar parah ini bisa menjalani pencangkokan kulit. Nah, caranya itu dengan mengambil kulit yang sehat dari bagian tubuh dirinya sendiri, dari bagian yang lainnya, dan mencangkokkannya pada bagian tubuh yang memerlukan. Nah, jika tidak mungkin dilakukan dari bagian tubuhnya sendiri, itu untuk sementara waktu bisa diambil dari kulit donor atau hewan. Nah, ini sampai tumbuhnya kulit baru yang normal. Nah, tulang rawan kadang bisa juga dicangkokkan pada anak-anak. Nah, ini biasanya untuk memperbaiki kelainan pada telinga atau hidung. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penemuan antibiotik baru. Pengertian antibiotik. Nah, antibiotik ini merupakan substansi alamiah hasil metabolisme sekunder mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Nah, antibiotik ini berarti semua substansi baik yang berasal dari alam ataupun hasil sintetik yang mempunyai toksisitas selektif terhadap satu atau beberapa mikroorganisme tujuan. Tetapi antibiotik ini mempunyai toksisitas lemah terhadap inang, yaitu manusia atau hewan, dan dapat diberikan melalui jalur umum. Sejarah antibiotik. Nah, antibiotik ini ditemukan oleh Sir Alexander Fleming yang merupakan seorang bakteriologi yang menemukan secara tidak sengaja salah satu penemuan paling besar dalam sejarah perkembangan kedokteran modern pada tahun 1928. Pada September tahun 1928 ini, Sir Alexander Fleming kembali ke laboratorium Santa Maris Hospital setelah berlibur bersama keluarganya. Nah, ia melihat ada wadah kecil berisi bakteri Staphylococcus yang membentuk cetakan jamur di kultur dengan membunuh banyak bakteri itu. Kemudian, Sir Alexander Fleming ini mengidentifikasi jamur tersebut sebagai Penicillium notatum. Dan pada tanggal 14 Februari tahun 1929, Sir Alexander Fleming mengenalkan produk cetakannya, yaitu antibiotik penicillium yang berfungsi untuk membunuh infeksi bakteri. Penicillin ini merupakan bagian dari antibiotik turunan jamur dari jamur penicillium. Selanjutnya yaitu pengertian penicillin. Penicillin ini merupakan kelompok antibiotik yang ditandai oleh adanya cincin beta-laktam dan diproduksi oleh beberapa jenis jamur dari jamur eukariot yang terdiri dari genus Penicillium dan Aspergillus, serta oleh beberapa jamur prokariot tertentu. Nah, penicillin ini adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, penyakit yang bisa diatasi oleh antibiotik penicillin ini antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam reumatik. Penicillin ini bersifat bakterisida dan bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel. Obat ini berdifusi dengan baik di jaringan dan cairan tubuh, tapi penetrasi ke dalam cairan otak kurang baik kecuali jika selaput otak mengalami infeksi. Nah, obat ini akan diekskresikan ke urin dalam kadar terapeutik. Selanjutnya yaitu penemuan antibiotik baru. Penemuan akan antibiotik baru ini mengalami penurunan. Pada tahun 1960 dan 1970-an ditemukan 4 kelas antibiotik, dan di akhir tahun 1980-an terdapat 2 kelas antibiotik, dan semenjak itu belum ada penemuan tentang antibiotik baru lagi. Nah, antibiotik yang ada pada saat ini umumnya adalah turunan antibiotik yang telah ditemukan pada tahun 1960 sampai 1980 dan ditemukan kasus resistensi bakteri terhadap antibiotik yang mencapai 28% di kawasan Asia. Selanjutnya yaitu macam-macam antibiotik baru. Yang pertama ada malasidin. Nah, malasidin ini adalah antibiotik yang sangat umum di alam. Malasidin merupakan kelas bahan kimia yang dibuat oleh bakteri yang ditemukan di tanah.
yang dapat membunuh bakteri gram positif. Aktivitasnya ini tergantung pada kalsium, dan antibiotik ini ditemukan oleh para ahli mikrobiologi yang mengamati lebih dari 2000 sampel tanah di New York dan diidentifikasi di laboratorium. Salah satu urutan yang ditemukan para ilmuwan ini adalah menyandikan molekul-molekul malasidin dan akan membuat antibiotik dari malasidin ini. Yang kedua ada ceftarolin. Nah, ceftarolin ini adalah sebuah antibiotik kelas cephalosporin generasi kelima yang merupakan antibiotik lain yang dapat berperan penting dalam tata laksana penyakit infeksi oleh MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Ceftarolin ini dapat menyerang bakteri dengan cara berikatan dengan penisilin binding protein atau PBP 1A, 1B, 2A, 2B, 2X, dan 3 yang akan menyebabkan proses pembentukan jembatan atau cross-linking antara komponen penyusun dinding sel bakteri akan tidak terjadi. Yang ketiga yaitu senyawa antibiotik baru yang berasal dari mikroorganisme laut. Para ahli sains di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka menemukan senyawa antibiotik baru dan tidak biasa yang diambil dari sebuah mikroorganisme laut yang ditemukan di endapan pesisir laut California. Senyawa baru ini disebut dengan anthracinisin yang tampaknya dapat lebih efektif membunuh bakteri MRSA dan antraks. Struktur kimia yang unik dari senyawa tersebut dapat menjadi golongan obat antibiotik baru dengan struktur dari anthracinisin ini tak sama dengan antibiotik alami yang ada sebelumnya. Nah, uji terhadap senyawa antibiotik telah menunjukkan efektivitasnya dalam menyerang bakteri antraks dan juga menunjukkan aktivitas yang signifikan dalam melawan Staphylococcus aureus pada penyakit MRSA. Yang keempat yaitu halisin. Halisin merupakan senyawa kimia yang bertindak sebagai penghambat enzim Cleason N-terminal kinase atau JNK. Awalnya, halisin ini diteliti untuk pengobatan diabetes, tetapi tidak dilanjutkan karena hasil pengujian yang buruk. Nah, selanjutnya ini halisin diidentifikasi oleh peneliti AI atau kecerdasan buatan di MIT Jamel Clinic pada tahun 2019. Penelitian ini sangat diharapkan senyawa halisin dapat sebagai antibiotik spektrum luas. Para peneliti percaya bahwa halisin dapat membunuh bakteri dengan mengeluarkan kemampuannya untuk mempertahankan koneksi elektrokimia yang melintasi membran sel tersebut. Selama 20 hari, bakteri E. coli tidak mengembangkan resistensi terhadap antibiotik atau senyawa halisin ini. Sebagai perbandingan, bakteri mengembangkan resistensi terhadap antibiotik ciprofloxacin dalam 1 atau 3 hari kemudian. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai penemuan vaksin. Apa sih vaksin itu? Menurut CDC menjelaskan bahwa vaksin merupakan zat yang berfungsi sebagai pembentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan zat yang terdapat di dalam vaksin adalah bakteri atau virus yang telah dilemahkan, sehingga tidak akan membuat seseorang jatuh sakit ketika vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh. Vaksin disebut sebagai produk bioteknologi karena teknik bioteknologi modern, seperti rekayasa genetik dan kultur sel. Kemungkinan pengembangan vaksin yang efektif, cepat, dan ekonomis. Selanjutnya yaitu sejarah vaksin. Istilah vaksin digunakan oleh Dr. Jenner karena substansi ini berasal dari cacar sapi, di mana cacar sapi ini dalam bahasa Latin adalah vacca. Istilah vaksin mengacu pada vaksin variola, sehingga pada tahun 1885, Louis Pasteur, seorang ahli kimia, menemukan vaksin untuk rabies. Sejak saat itu, istilah vaksin menjadi lebih umum, yaitu suspensi berisi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan, yang berfungsi untuk menimbulkan kekebalan tubuh dan mencegah terinfeksinya suatu penyakit. Kesuksesan dalam pembuatan vaksin ini merambah ke seluruh dunia, dan sejak saat itu juga vaksin terus berkembang
dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular. Salah satu tanda kesuksesan vaksin adalah ketika WHO berhasil menghapuskan cacar dengan cara memperluas cakupan vaksinasi cacar hingga ke seluruh dunia pada tahun 1956. Hal yang dibahas selanjutnya yaitu manfaat dari vaksin. Pemberian vaksin ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menstimulasi sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman terhadap infeksi. Terus selanjutnya yang kedua yaitu sebagai langkah pencegahan penyakit menular. Yang ketiga yaitu melindungi dari resiko kematian dan cacat seperti pada penyakit rubella. Rubella dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangan janin apabila sang ibu terjangkit virus tersebut saat mengandungnya. Yang keempat adalah substrat yang digunakan vaksinasi dalam bidang bioteknologi kedokteran disebut vaksin. Pemberian vaksin ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi dari penyakit-penyakit tertentu. Pemberian vaksin ini menimbulkan beberapa efek samping seperti mual, muntah, atau pusing. Selanjutnya yang akan dibahas adalah jenis-jenis vaksin. Vaksin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama vaksin hidup, kedua vaksin mati, ketiga vaksin toksoid, yang keempat adalah vaksin biosentik. Yang pertama, vaksin hidup. Vaksin hidup yaitu jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dilemahkan yang digunakan untuk melawan berbagai infeksi seperti campak, cacar air, dan demam atau kuning. Bakteri dan virus yang terkandung dalam vaksin hidup sebenarnya tidak benar-benar hidup, melainkan dilemahkan. Virus dan bakteri yang disuntikan ke dalam tubuh tidak akan menyebabkan penyakit, justru dapat merangsang tubuh agar menciptakan kekebalan tubuh yang lebih baru. Walaupun hanya diberikan sebanyak 1 hingga 2 kali, kekebalan tubuh yang dihasilkan dari vaksin hidup ini dapat memberi perlindungan seumur hidup. Contohnya yaitu pada vaksin MMR, vaksin rotavirus, vaksin cacar air, dan vaksin yellow fever atau demam kuning. Yang kedua adalah vaksin mati. Vaksin mati yaitu jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dibunuh dan digunakan untuk mencegah penyakit polio atau hepatitis A atau rabies atau juga flu. Berbeda dengan vaksin hidup, bakteri dan virus yang terdapat di dalam jenis vaksin ini telah dimatikan dengan radiasi, suhu panas, atau bahan kimia. Perlindungan yang diberikan oleh vaksin mati tidak sekuat dan selama vaksin hidup. Maka dari itu, perlu dilakukan pengulangan untuk menghasilkan perlindungan yang maksimal. Contoh dari vaksin mati ini yaitu seperti vaksin hepatitis A, vaksin flu, dan vaksin polio. Yang ketiga yaitu vaksin toksoid. Vaksin toksoid yaitu jenis vaksin yang mengandung toksin dari virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit yang dapat digunakan untuk mencegah suatu penyakit seperti tetanus. Sesuai dengan namanya, vaksin toksoid ini menggunakan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Vaksin ini berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut yang telah diolah secara khusus sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Contoh dari vaksin toksoid ini adalah vaksin tetanus dan vaksin difteri. Vaksin yang keempat adalah vaksin biosentik. Vaksin biosentik ini adalah vaksin yang mengandung bagian spesifik dari virus atau bakteri, seperti protein dan gulanya dari bakteri atau virus. Vaksin biosentik ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut. Salah satu kelebihannya adalah dapat diberikan kepada orang yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Contoh dari vaksin biosentik ini adalah vaksin HIV atau vaksin mRNA. Contoh vaksin yang telah diberikan kepada orang dewasa yaitu seperti vaksin HPV, vaksin PCV atau pneumococcus, dan selanjutnya yaitu vaksin influenza. Oke, selanjutnya kita bahas tentang terapi gen. Apa itu terapi gen? Jadi terapi gen ini merupakan suatu teknik untuk memperbaiki gen yang rusak. Nah, percobaan secara klinis untuk terapi gen ini sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Nah, terapi gen ini adalah teknik untuk mengoreksi gen yang rusak atau yang cacat dan bertanggung jawab terhadap suatu penyakit, biasanya untuk mencegah kematian akibat dari penyakit kanker. Lalu, apa yang mendasari terapi gen? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa gen ini kan merupakan struktur yang terdapat di dalam kromosom dan bertanggung jawab terhadap sifat yang dituruti kepada keturunan.
ketika terjadi perubahan gen, maka protein yang terbentuk itu kan tidak lagi dapat melakukan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga akan menimbulkan kelainan genetik. Untuk hal tersebut, maka diperlukan obat. Nah, obat ini biasanya dibuat dari tumbuhan maupun hewan atau bahan kimia. Lalu ditemukannya gen yang menimbulkan suatu penyakit. Sampai saat ini masih dipelajari cara untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak tersebut dengan menggunakan bakteri, virus yang dipakai sebagai obat, bahkan dapat menggantikan suatu organ tubuh. Oke, selanjutnya adalah usaha untuk memperbaiki gen yang cacat. Dapat dilakukan dengan memasukkan gen yang normal ke dalam lokasi tertentu yang non-spesifik di antara genom untuk pengganti gen yang tidak berfungsi. Kemudian, gen yang cacat ini diganti dengan gen normal melalui rekombinasi homologus. Nah, setelah itu gen yang cacat diperbaiki dengan mutasi balik yang selektif sehingga gen kembali ke fungsi yang normal. Nah, pengobatan dengan terapi gen ini dapat dilakukan dengan cara imunoterapi, kemudian viro-onkolitik, dan juga transfer gen. Lalu ada jenis terapi gen, ada yang secara ex vivo dan juga ada yang secara in vivo. Nah, yang secara ex vivo ini biasanya sebagian sel darah atau sumsum tulang penderita itu diambil untuk dikembangkan atau dibiarkan di dalam laboratorium. Sedangkan jenis terapi in vivo itu biasanya virus pembawa gen ini langsung disuntikan ke dalam tubuh penderitanya. Terapi gen dapat bekerja ketika ada satu molekul yang berfungsi sebagai carrier atau sebagai vektor atau sebagai pembawa. Nah, vektor inilah yang membawa gen atau DNA normal ke sel target pasien, dan yang biasa dipakai itu sebagai vektor biasanya virus yang telah diubah secara genetik. Berikut ada beberapa jenis virus yang digunakan sebagai vektor untuk terapi gen. Ada dari golongan retrovirus, adenovirus, kemudian adeno-associated virus, dan juga herpes simplex. Virus-virus jenis ini paling banyak digunakan untuk terapi gen. Berikutnya ada mekanisme terapi gen pada kanker. Nah, jadi prosesnya itu dengan cara menambahkan gen yang normal atau gen sehat pada sel yang memiliki gen cacat atau tidak lengkap, kemudian menghentikan aktivitas gen kanker dan menambahkan gen tertentu pada sel kanker sehingga lebih peka terhadap kemoterapi maupun radiasi atau menghalangi terjadinya yang dapat membuat sel kanker kebal terhadap obat-obatan kemoterapi. Setelah itu, gen ditambahkan, gen tersebut ditambahkan sehingga sel-sel kanker lebih mudah dikenali dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Lalu, gen tersebut dihentikan dan berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh darah yang baru atau menambahkan gen yang bisa mencegah anti-angiogenesis. Nah, setelah itu barulah gen diberikan untuk mematikan protein toksik tertentu pada sel kanker. Terapi gen sebagaimana pada pengobatan lainnya juga pastinya memiliki kendala. Nah, beberapa kendalanya yaitu biasanya terapi gen ini akan efektif bila gangguannya terjadi pada gen yang tunggal. Kemudian virus yang berfungsi sebagai vektor di dalam tubuh manusia itu sifatnya bisa berubah sehingga dapat menimbulkan suatu penyakit lainnya. Kemudian masih banyak terapi gen yang keberhasilan itu pendek, tidak dalam jangka waktu yang lama sehingga perlu dilakukan pengembangan. Kemudian sistem tubuh ini akan mengurangi efek dari terapi gen itu sendiri. Terapi gen yang berulang akan menyebabkan sistem tubuh akan meningkat daya tolaknya. Ini ada perkembangan penelitian pada terapi gen. Nah, mulai dari tahun 2006, sebenarnya penelitian ini sejak tahun 90-an, namun di sini ada beberapa penelitian yang berhasil dilakukan. Bagi ini hanya contoh saja, misalnya penelitian tentang nanoteknologi dan terapi gen untuk mentreatment penderita kanker torpedo yang dilakukan pada tahun 2009, dan masih banyak penelitian